Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak siapkan buku paket kalian untuk menyimak pelajaran ini. Dayu dan teman-teman bermain di halaman rumah. Kebersihan lingkungan harus diperhatikan sebelum bermain. Inilah kalian simak percakapan Dayu dan teman-temannya. Teman-teman, sebelum bermain, kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju. Daun-daun ini harus kita bersihkan. Setuju. Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Ini tadi percakapan Dayu dan teman-temannya yang ingin membersihkan taman sebelum mereka gunakan untuk bermain. Coba jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi percakapan. Jadi setelah kalian membaca percakapan Dayu dan teman-temannya, coba kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dengarkanlah, Bu Guru akan memberikan contoh membaca nyaring. Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah dan kotoran, hewan harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki menjadi gatal. Kaki yang gatal akan membuat kegiatan terganggu. Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam harus disingkirkan. Misalnya saja duri atau potongan kayu yang tajam. Duri dan potongan kayu yang tajam dapat melukai kaki. Kegiatan bermain pun terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Coba kalian amati gambar ini. Ini gambar Dayu dan teman-temannya yang sedang membersihkan tempat yang akan mereka gunakan untuk bermain. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi gambar? Coba tuliskan hasil pengamatanmu tentang cara menjaga kesehatan lingkungan sebelum bermain. Nah, coba ditulis hasil pengamatannya berdasarkan gambar tadi. Sikap untuk mewujudkan persatuan saat bermain. Kita membutuhkan sikap kerjasama. Dengan bekerja sama, kita dapat melakukan permainan dengan baik. Permainan juga dapat berjalan lancar. Sikap kerjasama tersebut dapat menciptakan persatuan. Berikut sikap-sikap yang dapat mewujudkan persatuan. 1. Bersikap lapang dada menerima kekalahan. 2. Tidak bersikap egois atau menang sendiri. 3. Bersikap sportif dan tidak curang. 4. Membantu teman tanpa membeda-bedakan. 5. Berbagi dalam segala hal dengan siapa saja. Nah, itu tadi contoh sikap-sikap yang dapat mewujudkan persatuan. Nih, coba kalian tuliskan sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Udin, Edo, dan Benny bermain kelereng di halaman rumah. Dayu, Lani, Siti, dan Mei juga bermain lompat tali di sana. Walaupun berbeda agama, mereka bermain dengan rukun. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Coba informasi apa yang dapat kamu peroleh dari gambar berikut ini? Sikap apa yang ditunjukkan Dayu dan teman-temannya? Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa walaupun mereka berbeda agama, bermain dengan rukun ya. Walaupun mereka berbeda agama.
Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Sikap persatuan memiliki banyak manfaat, antara lain hidup menjadi rukun dan saling menghargai. Akibat jika tidak bersatu saat bermain, misalnya muncul perpecahan dan timbulnya persaingan. Bermain kelereng dan bermain tali dapat membuat tangan kotor. Tangan harus dicuci setiap selesai bermain, ya. Ini ada percakapan. Nak, setelah bermain nanti harus cuci tangan ya. Di depan itu ada keran air. Di sana ada juga sabun dan spons. Iya, Ayah, kami akan mencuci tangan dengan bersih. Amati gambar di bawah ini. Ini ada gambar sabun dan spons. Gambar sabun dan spons berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Apakah kamu bentuk bangun ruang yang lain? Selain balok, ini contoh bentuk bangun ruang yang lain. Di sini ada contoh bangun berbentuk prisma. Ini contohnya prisma segitiga. Kemudian yang bawah ini namanya bangun limas. Ini limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Masih ingatkah kamu tentang rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang? Karena bangun prisma ini termasuk bangun ruang, maka bangun prisma ini juga mempunyai sisi, rusuk, dan titik sudut. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini namanya sisi atas yang digunakan sebagai tutup, dan sisi bawah yang berbentuk segitiga juga itu namanya sisi alas. Lalu ada juga titik sudutnya di tiap pojok-pojok, itu namanya titik sudut. Kemudian yang atas itu namanya sisi tegak. Untuk garisnya, jadi garis pertemuan antara sisi dengan sisi itu namanya rusuk. Nah, untuk mencoba pemahaman kalian mengenai bangun ruang, coba bangun-bangun berikut ini kalian tentukan banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak titik sudutnya. Ini dikerjakan ya. Pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Pada pembelajaran ini kita tadi sudah belajar tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat untuk bermain. Kemudian kita juga belajar tentang persatuan dan kesatuan dalam bermain. Sikap-sikap yang perlu agar terjalin persatuan dalam bermain. Kemudian kita juga belajar tentang bangun ruang seperti yang pelajaran terdahulu, yaitu menentukan sisi, titik sudut, dan rusuk. Kemudian kita juga cara menjaga kebersihan. Kalau setelah bermain kita harus mencuci tangan. Apalagi kalau seperti saat ini, zaman musim ada virus yang namanya COVID-19. Nah, itu kita harus sering-sering mencuci tangan biar tidak tertular. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.